kembali lagi bersama aku Citra. Hari ini aku mau sharing tentang KPR, yaitu kredit pemilikan rumah. Jadi buat yang belum tahu, aku ini juga salah satu agent properti di Surabaya. Jadi kalau kalian cari properti bisa kontak aku. Nah, biasanya ini banyak banget pertanyaan, gimana sih cara untuk dapat KPR atau ACC di KPR. Aku sambil buka HP ya, karena aku ada catat di sini. KPR adalah kredit pemilikan rumah. Jadi kalian itu mau membeli rumah, tapi uangnya ini pinjem bank, pinjem uang untuk melunasi rumah yang akan kita beli. Nah, biasanya itu di bank, kalau kita pinjam di bank kan nggak mungkin gratis, pasti ada bunganya. Nah, bunga yang diberikan bank itu biasanya kan dalam bentuk angka, misalkan 6%, 6,99%, biasanya dia juga bilang fix berapa dan tenor berapa. Nah, fix itu adalah tahun di mana bunganya itu nggak berubah. Jadi misalkan bunganya 6%, fixnya 3 tahun. Jadi selama 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu bunganya 6% per tahunnya. Nah, kalau tenor itu masa panjangnya kredit yang kalian ambil. Jadi misalkan saya Citra mengambil KPR rumah, sebuah rumah dengan bunga 6% selama 3 tahun dan jangka panjang pinjamannya itu 10 tahun. Jadi saya akan menyicil selama 10 tahun, nah itu tenornya 10 tahun teman-teman. Nah, kalau fixnya 3 tahun, terus tahun keempatnya itu apa? Bunganya gimana? Nah, tahun keempat itu biasanya atau tahun setelah fix ya. Dan tadi kalau kasus aku kan 3 tahun tuh fixnya, jadi tahun keempatnya itu kita ngomongnya itu bunga floating itu naik turun gitu loh. Jadi dia tergantung kebijakan banknya, naik turunnya biasanya ada rumusnya sih. Rumus tiap bank itu beda-beda dan biasanya bergantung sama BI rate itu biasanya dari Bank Indonesia, rate suku bunga dari Bank Indonesia. Nah, kalau proses KPR itu gimana sih? Jadi kalau kita proses KPR itu ada dua yang dilihat. Yang pertama itu adalah kemampuan atau keuangan dari debiturnya. Kalau dalam hal ini contohnya Citra, saya mau membeli suatu rumah melalui KPR. Jadi bank itu akan melihat kredibilitasnya Citra. Jadi kemampuannya Citra ini bisa nggak sih nyicilnya secara bank. Dan yang kedua itu rumah yang mau dijaminkan ini akan dinilai juga sama bank. Nah, yang pertama aku jelasin dulu yang rumahnya ya. Rumah itu maksudnya misalkan saya mau beli rumah A di lokasi A, bank itu akan survei ke lokasi A tersebut. Dia akan ngelihat rumahnya bener nggak luasannya, sesuai nggak sama sertifikat yang dikasih. Jadi waktu proses pertama itu mereka mengumpulkan data kayak sertifikat, IMB, blueprint, itu secara copy ke sistem bank. Jadi bukannya asli dulu ya teman-teman, kopian dulu. Terus mereka akan analisis, banknya akan benar-benar datang nih, banknya benar-benar datang ngenilai, terus dia ngukur, oh nanti bener ya luasnya segini, ada listriknya enggak, ada PLN-nya enggak, terus lebar jalan depan rumahnya berapa, alamatnya di mana, dia ngecek itu semua. Nah, itu namanya proses appraisal, proses dari bank menilai rumah itu harganya berapa. Apa aja sih yang harus diperiksa biasanya nih? Rumahnya itu kondisi rumahnya siap huni atau enggak. Terus biasanya harus ada atap kalau rumah. Kalau misalnya atapnya sudah jatuh, itu biasanya udah nggak bisa diganggu rumah. Biasanya anggapnya nanti nilai appraisal, yaitu nilai bank itu nilainya tuh turun. Jadi misalkan kalian jual beli harga rumahnya itu 1M. Nilai appraisal tuh kalian nggak bisa pasti bilang 1M. Nilai bank itu kan tergantung dari analisanya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kalau misalkan ternyata kondisinya tidak sesuai penghitungannya bank, mungkin bisa di bawah itu. Atau mungkin misalnya belinya waktu murah banget, bisa aja nilai appraisalnya nanti di atas itu. Jadi proses di bank itu biasanya sih ceknya itu analisa ke debiturnya dulu. Debitur tuh orang yang mau melakukan KPR. Nah, yang dicek apa aja? Biasanya sih kalau ini tiap bank beda-beda, tapi secara globalnya biasanya yang disiapin itu pertama, ini KPR keberapa? KPR pertama,
atau KPR kedua atau KPR seterusnya. Misalkan Citra tahun ini sudah ambil KPR terus sudah lunas, tahun depan Citra mau ambil lagi, berarti tahun keduanya itu kan Citra udah nggak ada tanggungan KPR, meskipun itu pengambilan kedua, tapi karena kita nyicilnya di tahun itu cuma 1 KPR, berarti dianggap tetap KPR pertama. Lain ceritanya kok tahun ini Citra KPR belum selesai, tahun berikutnya Citra ambil lagi, berarti tahun berikutnya itu Citra masuk KPR yang kedua. Nah bedanya apa? Kalau KPR yang pertama biasanya waktu sebelum COVID itu bisa DP-nya 10-20%. Nah kalau KPR kedua biasanya minimal DP-nya sekitar 30% lebih besar. Nah tapi karena setelah COVID ini biasanya ya mungkin kita harus nyiapin DP lebih besar karena bank lebih ketat untuk memberikan kredit. Nah, terus data-data yang mesti dibuat sih kalau karyawan swasta itu surat keterangan kerja dan slip gaji biasanya 3 bulan sampai 6 bulan terakhir. Terus juga kalian juga harus pegawaian tetap bukan kontrak, itu minimal 2 tahun. Terus kalian harus menyiapkan rekening koran. Dengan rekening koran biasanya 3 bulan sampai 6 bulan tadi tergantung banknya, dan biasanya tuh ada keterangannya. Jadi minta ke bank gitu loh rincian untuk kalian transaksinya apa aja, jadi bukan cuma angka nominal transaksi. Terus juga bank itu pasti cek bener gak income kalian segitu, misalkan dari gajinya misalkan masuk 10 juta, apakah bener tercermin di rekening koran tuh bukan koran yang di print gitu. Jadi di bank kalian minta itu kayak rincian yang lebih rinci dari bank, bukan kayak buku tabungan gitu sih, beda lagi, lebih rinci lagi. Terus juga kalau belum menikah biasanya minta surat keterangan belum menikah dari kelurahan. Jadi yang perlu kalian siapkan itu yang pertama pastinya DP sih. DP rumahnya, tidak mungkin kalian beli KPR itu tanpa DP, kecuali mungkin kalian beli rumah yang primary, rumahnya dari developer, mungkin mereka ada program yang mungkin DP 0%, itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk rumah secondary, yang rumah yang sudah second terus kalian beli dari tangan perorangan, itu tidak mungkin. Sejauh ini nggak ada sih yang sampai DP 0%. Minim itu DP 10%, dan itu pun memang sebelum COVID. Intinya kalian harus siapin uang sih untuk mau beli rumah itu. Nggak mungkin kok nggak ada uang bisa beli. Terus juga ada biaya-biaya yang memang biaya tambahan. Kalau KPR, biaya tambahan KPR tuh maksudnya biaya adminnya KPR, terus ada pasang HT, jadi hak tanggungan. Jadi kalau misalnya kalian jaminkan di bank, sertifikat rumah itu bukan kalian pegang, sertifikat aslinya itu nanti bakal dipegang bank. Jadi makanya kalau KPR itu data-data harus lengkap seperti sertifikat, IMB, blueprint, karena semuanya ini akan dijaga oleh bank. Dan ketika kalian mau pakai rumah itu, mau sewakan rumah itu, kalian harus izin ke bank, karena itu seakan-akan rumah bersama dengan bank. Nah, sekian informasi dari aku. Mungkin kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanya di komen bawah, mungkin aku bisa jawab di sana. Dan semoga video ini berguna. Kalau mungkin ada yang salah ataupun kurang tepat, kalian bisa juga kasih info di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.